mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Lingkupiku dengan sayangmu, oh, oh, naungi dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat
sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih. Jemaat yang diberkati, salam sejahtera dan selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB
di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman. Mari sejenak kita bersaat teduh. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam ini, penuh karya cipta Allah yang maha agung. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, puji
Pujilah Dia, hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia, hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bersama. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia, hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita selenggarakan ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 yang merupakan nats pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, betapa bahagia mengenal dan beriman kepadamu. Sebab percaya dan mengenalmu sebagai Bapa, membuat hidup kami penuh dengan syukur. Karena kami percaya, sebagai Bapa, Engkau pasti selalu ada bagi kami dalam setiap keadaan kami. Terbukti nyata, hari Minggu ini yang Bapa sediakan bagi kami, akan ada banyak hal bermakna yang akan kami alami bersamamu ya Bapa. Bukan karena kami baik, tapi semata karena itulah hakikat dan keberadaanmu sebagai Bapa yang pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Di minggu yang baru ini, kiranya tangan kasih-Mu tetap memegang tangan kami dan membawa kami berjalan melewati setiap pengalaman hidup, waktu demi waktu, supaya kami tidak jatuh dan binasa. Dan terlebih lagi, kami tidak akan dipisahkan dari kasih karunia-Mu dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Roh Kudus mendampingi dan meneguhkan kami bahwa Tuhan sudah berkarya melakukan yang terbaik bagi kami. Maka kami pun akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan
dalam kehadiran kami di tengah-tengah sesama kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 136, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Kitab Mazmur 136, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26, yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
di dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Tentunya masing-masing setiap kita pernah mengalami pengalaman rohani tentang kasih Allah. Dan setiap orang, saudara, ketika mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, biasanya mereka menuliskan pengalaman rohaninya itu. Lalu ada juga yang menyanyikan pengalaman rohani yang dialami dalam hidupnya itu. Bahkan ada juga yang diceritakan secara verbal kepada orang lain sebagai sebuah kesaksian hidupnya. Bagi sebagian orang, saudara, pengalamannya mungkin berlangsung dramatis dan penuh ketegangan. Seperti penulis Mazmur 136 yang menceritakan kembali bagaimana Allah membebaskan umatnya dari perbudakan dan menaklukkan musuh-musuhnya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel merupakan pengalaman yang tidak pernah boleh mereka lupakan. Dan hal itu merupakan keyakinan pemazmur bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan demi namanya yang kudus dan dahsyat itu, pemazmur dan umat Tuhan pasti akan mengalami terus-menerus kasih setia Tuhan. Saudara, hanya orang yang berhikmatlah dan orang yang hidupnya takut akan Tuhan akan terus melandaskan hidupnya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan, sehingga puji-pujian tetap dinaikkan kepadanya untuk selama-lamanya. Ada dua tanda yang menyertai setiap orang yang memahami pekerjaan Tuhan berlaku di dalam hidupnya, yaitu hati yang penuh hikmat dan mulut yang penuh dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain pengalaman hidup setiap orang yang pernah dialaminya itu penuh dengan pergumulan, juga mungkin menegangkan dan dramatis, tentunya ada juga pengalaman hidup yang dialaminya itu mengalami dan mengagumi kuasa keagungan alam ciptaan Allah. Seperti dinyatakan di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9 di dalam bacaan kita ini, saudara. Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, menghamparkan bumi di atas air, menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Mengingat tentang keberadaan Allah dan apa yang telah dikerjakannya akan membangkitkan dalam hati kita puji-pujian dan ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Dan dalam bacaan ini, saudara, ajakan pemazmur untuk bersyukur itu diulang sebanyak 4 kali. Hal ini hendak menunjukkan bahwa pemazmur mengakui tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan pencipta dan pemilik sejati
seluruh alam semesta. Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Allah yang Maha Kuasa itu mengatasi segala Allah. Allah tidak dapat dibandingkan dengan Allah yang lain. Saudara, selanjutnya kalau kita perhatikan dalam teks bacaan kita ini, kembali ada pengulangan, yaitu ungkapan kepada Dia. Diulang sebanyak 8 kali. Melalui ungkapan kepada Dia, pemazmur juga hendak menyatakan dan sekaligus juga hendak menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan umatnya. Kemudian ungkapan dan pernyataan pemazmur yang mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, itu diulang sebanyak 26 kali dalam bacaan kita ini. Saudara, pengulangan kalimat itu hendak mencerminkan kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang kasih setia Tuhan itu abadi dan kekal, dan selalu berulang di dalam setiap keadaan, waktu dan zaman. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan kasih setianya, Tuhan mengerjakan segala perbuatan yang besar dan ajaib dalam alam ciptaannya bagi kehidupan dan bagi kebaikan umatnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan setiap orang tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Setiap hari yang kita jalani sesungguhnya adalah sebuah pengalaman dari segala perbuatan ajaib dari Tuhan. Hidup adalah sebuah keajaiban. Ajaib adalah sesuatu yang istimewa, mengagumkan dan membuat kita takjub. Itulah hidup yang dianugerahkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan ada begitu banyak hal yang ajaib yang dapat kita rasakan, kita alami dan kita saksikan, yang membuat nurani kita bergetar. Orang yang setuju bahwa hidup adalah keajaiban adalah orang yang mengakui bahwa dalam hidup yang dijalaninya itu sungguh ada campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan pengakuan itu menghasilkan iman. Dan sebaliknya saudara, orang yang memandang hidup ini hanya biasa-biasa saja, maka ia tidak akan dapat melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya itu. Akibatnya orang seperti ini tidak dapat menghargai hidup, apalagi menghargai Tuhan sang pemilik hidup itu. Apabila kita mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang mengatakan, hidupku biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa, apalagi ajaib. Atau juga mungkin ada orang yang mengatakan bahwa hidupku ini penuh dengan penderitaan. Sepanjang hidup aku selalu menderita. Saudara, setiap orang percaya memang tidak lepas dari pergumulan hidup. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Saudara, ketika situasi kehidupan kita semakin ekstrim dan bertambah sulit, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Yaitu, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan yang kita imani? Iman kita sering tergoncang dan kepercayaan kita pun surut ketika kenyataan hidup semakin buruk. Ketika apa yang kita alami tidak sama dengan apa yang kita harapkan.
ketika banyak hal yang mengecewakan kita, ketika yang tampak di depan mata hampir tidak masuk akal lagi, apakah kita masih tak percaya kepada Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita? Saudara, ingatlah, Tuhan tidak tinggal diam dalam pemeliharaannya atas kehidupan saudara dan saya. Ia adalah Allah yang peduli, yang senantiasa memperhatikan akan kehidupan setiap umatnya yang hidupnya berharap kepada Dia. Saudara, dalam satu lomba lari, setiap peserta harus mengarahkan pandangannya ke depan. Dan seorang pelari tidak boleh ia menundukkan kepalanya. Jika ia menundukkan kepala dan ia memandang ke bawah terus, maka ia akan mudah untuk dapat dikalahkan. Hidup kita juga seperti orang yang sedang berlomba lari. Kita pun berjuang mengalahkan berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa kita hindari. Semua harus kita lalui. Jika kita memandang terus ke bawah, berarti kita tidak mengakui akan kebesaran Tuhan. Kita akan mudah merasa lemah dan putus asa. Akibatnya kita akan kalah dengan permasalahan kita. Bila saat kita sempat memandang ke bawah dan merasa lelah, marilah kita mengarahkan kembali pandangan kita ke atas dan berlindung kepada tangan Tuhan yang kuat, yang akan menolong kita keluar dari berbagai macam himpitan dan kesesakan hidup. Ingatlah selalu pada Tuhan. Jangan terus tenggelam dalam berbagai kekhawatiran dan persoalan kehidupan ini. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Dialah yang memelihara kita. Tuhan kita itu hidup. Ia terus bergerak dan bertindak sesuai dengan kebutuhan kita, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Namun saudara, yang sering terjadi malah sebaliknya. Kita tidak mampu mengikuti pergerakan Tuhan yang begitu dinamis dalam hidup kita. Kita sering tertinggal di belakang padahal jangkauan kerja Tuhan sudah jauh di depan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika kita merenungkan karya Tuhan dengan cara yang benar, maka dampaknya akan terlihat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengerti kebesaran kuasa-Nya akan menghormati Dia dan hidupnya senantiasa bersyukur. Dengan demikian memperoleh hikmat untuk menjalani kehidupannya itu. Marilah kita senantiasa mengisi hari-hari kehidupan kita dengan ungkapan pujian syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pada saat ini kita sebagai gereja Protestan Indonesia bagian Barat mengakhiri akan kegiatan dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB ini, marilah kita sebagai keluarga untuk senantiasa menunjukkan kehidupan yang selalu bersyukur atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini, dan tetap menunjukkan kehidupan sebagai orang percaya untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Dan sebagai gereja, kiranya melalui tugas pelayanan dan kesaksian kita
di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang dikuatkan dan dihiburkan. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan ketiga, Tuhan Pencipta Semesta, sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami meyakini bahwa perjalanan kehidupan kami selaku orang-orang percaya ada di dalam pengaturan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kendatipun dalam kehidupan keseharian kami sebagai orang-orang yang percaya, kerap kali kami diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan kehidupan. Namun kami yakin dan percaya dalam iman, Tuhan ada selalu menyertai kami dan menopang akan kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang kami alami, kiranya kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kiranya kehidupan kami selalu terarah hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan bagi kami. Dan Engkaulah Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penolong dalam hidup kami. Besar kasih-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya, dan itu dikaruniakan bagi kehidupan kami selaku orang-orang percaya yang hidupnya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami bersatu hati berdoa
bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin kami, mulai dari pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya ya Tuhan, Kau memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Demikian juga kami doakan untuk seluruh warga masyarakat, diberkatilah kiranya mereka dalam hidup dan kehidupan keseharian, dijauhkan dari berbagai macam derita sakit, dan kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat-Mu atas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami mohon pemulihan yang daripada Tuhan secara khusus bagi mereka yang tengah bergumul dengan sakitnya. Tuhan juga tolong kiranya tenaga medis di setiap rumah sakit, baik selaku dokter maupun perawat, dimampukan bagi mereka untuk mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah daerah Banten, diberkati kiranya pemerintah di daerah Banten ya Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan Tuhan senantiasa karuniakan bagi mereka sekalian, agar mereka dapat melaksanakan akan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja di Indonesia, diberkati kiranya dengan kehadiran gereja Tuhan, dan keberadaan mereka dapat senantiasa dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, berkati majelis sinode GPIB sebagai pimpinan sinodal, dan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Demikian pula kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, kami dapat senantiasa melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Saat ini ketika GPIB menutup akan bulan pelayanan dan kesaksian, kiranya kehadiran gereja-Mu dimanapun berada, dan khususnya di pos pelayanan dan kesaksian, kiranya kehadirannya ya Tuhan senantiasa dapat bermakna dan berguna bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dijauhkanlah kiranya kehidupan gereja-Mu menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi dimanapun berada, kiranya sebagai gereja dapat menghadirkan sukacita, damai sejahtera bagi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Jemaat Bahtera Iman, berkati para presbiter, baik selaku diaken, penatua, dan pendeta. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang tengah bergumul dalam pergumulan hidup yang berat, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk mereka tetap tegar dan juga tetap hidup berharap dan bersandar kepada kasih dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk janda duda, anak-anak yatim piatu, dan juga lanjut usia. Diberkatilah kiranya akan kehidupan mereka dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka yang mereka perlukan dalam kehidupan keseharian mereka. Kami topang dalam doa untuk panitia pembangunan sarana ibadah ini ya Tuhan. Diberkatilah kiranya mereka dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga untuk badan pemeriksa pembenaran jemaat, berkati mereka dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Juga bagi panitia hari-hari besar gerejawi, Tuhan juga memberikan kepada mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan yang dikaruniakan bagi mereka sekalian. Juga kami doakan untuk satuan tugas di GPIB Jemaat Bahtera Iman, khususnya satuan tugas virus COVID-19 yang tengah bekerja dan juga melaksanakan tugasnya. Kami senantiasa topang dalam doa agar wabah virus COVID-19 Indonesia itu berangsur-angsur kami sebagai masyarakat dapat merasakan kepulihan, terbebas dari wabah virus COVID-19 ini.
Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa dan menopang dalam doa bagi kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Nathanael Marokuhi, keluarga Nyonya Olga Mema, keluarga Basah Aipasa, keluarga Serta Ginting, keluarga Sitompul Hutauruk, keluarga Nyonya Nani Aipasa, keluarga Nyonya Doli Mangangantung, keluarga Dumais Awi, keluarga Manuhutu Tahapari, keluarga Nyonya Min Tanamal, keluarga Sinaga Manuputi, keluarga Benua Andri Kogau, keluarga PSI Tinjak, dan keluarga Palatianus Waro. Kiranya anugerah kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai akan setiap keluarga-keluarga dalam jemaat GPIB Bahtera Iman. Bapa di dalam sorga, dalam ibadah pada saat ini, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan persembahan syukur kami agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa. pelihara kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon perhatiannya untuk warta Jemaat Bahtera Iman Minggu 28 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu keempat sesudah Pentakosta 28 Juni 2020. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita, walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Diumumkan kepada anggota Gerakan Pemuda untuk ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 28 Juni 2020 pukul 12 WIB melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman Penatua Elana Patipelohi dengan tema Ready for the New Normal. Undangan berupa link Zoom akan dibagikan menjelang ibadah dilaksanakan. Pertemuan Orang Tua Katekisasi Angkatan 2019-2020 dalam rangka peneguhan Sidi Baru Angkatan 2019-2020, maka pelaksana harian Majelis Jemaat mengundang Orang Tua Katekisan Angkatan 2019-2020 dalam pertemuan secara virtual melalui Zoom meeting yang dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2020 pada pukul 18.00 WIB
Mohon perhatian para orang tua katekisan angkatan 2019-2020. Informasi katekisasi reguler angkatan 2020-2021. Pendaftaran katekisasi angkatan 2020-2021 telah dibuka. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti katekisasi, dapat menghubungi koordinator sektor atau kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja. Pendaftaran terakhir pada hari Minggu 28 Juni 2020. Proses belajar dimulai Minggu 5 Juli 2020 pukul 11 WIB. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Umat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya.
bagi orang percaya, mukjizat nyata.